Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memastikan penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset PTPN 1 tanpa tebang pilih, termasuk terbitnya persetujuan bangunan gedung atau PBG perumahan elit Ciputra Land. Pasalnya, pengalihan atau penjualan aset PTPN 1 berkedok kerjasama PT Nusa 2 Propertindo dengan Ciputra Land mengungkap tabir gelap mafia tanah di Provinsi Sumatera Utara tumbuh subur dan berkembang biak mencuri tanah negara. Alih-alih penegakan hukum yang represif terhadap pelaku dan niat baik PT Deli Megapolitan kawasan residensial menyetorkan uang sebesar 150 miliar rupiah, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara malah hanya fokus mengejar kewajiban 20% atas terbitnya 93 hektar hak guna bangunan di atas lahan 8.077 hektar HGU aktif PTPN 1 Regional 1. Niat baik anak perusahaan PT Ciputra Land mengembalikan kerugian negara sementara sebesar 150 miliar rupiah sembari menunggu hasil audit real menjadi pertimbangan penyidik untuk menetapkan dugaan keterlibatan mitra strategis PT Nusa 2 Propertindo yaitu PT DMKR. Meski demikian, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Harli Siregar berjanji akan menindaklanjuti proses persetujuan bangunan gedung sertifikat laik fungsi atau SLF termasuk kewenangan gubernur selaku pembinaan dan pengawasan PBG di kabupaten atau kota, di mana detail tata ruang dan peraturan zonasi wajib diterapkan pemerintah daerah sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang bagi investor. Di sisi lain, kata Harli Siregar, penyidik juga mempertimbangkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjaga hak-hak konsumen, korporasi tetap terjaga, termasuk konferensi pers penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi sebesar 150 miliar rupiah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan akuntabilitas. Telah menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial atau DMKR sebesar 150 miliar rupiah. Pengembalian kerugian keuangan negara ini merupakan bentuk dari kesadaran dalam rangka pemulihan keuangan negara itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penanganan perkara tersebut saat ini tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka yakni saudara AKS, ARN dan IS, di mana proses penyidikan sampai saat ini masih terus dilakukan secara intensif oleh tim penyidik. Kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa jaksa selaku penyidik dalam perkara penjualan aset PTPN 1 Regional 1 oleh PT NDP melalui KSO dengan PT Ciputra Land berupaya tidak hanya semata-mata untuk menghukum para pelaku, untuk menegakkan penegakan hukum secara represif terhadap para pelaku, tetapi juga berupaya bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara. Jadi kami selalu berupaya dalam penanganan semua tindak pidana korupsi secara linier, bagaimana negara juga hak-haknya harus terpulihkan. Dalam perkara ini jaksa sangat mempertimbangkan penegakan hukum yang berkeadilan, di mana harus dapat dicapai bahwa dalam perkara ini ada hak-hak konsumen yang beritikat baik yang harus dijamin. Ada operasionalisasi korporasi yang harus tetap terjaga di satu sisi, tetapi di sisi lain bahwa penegakan hukum represif dan pemulihan terhadap kerugian keuangan negara itu harus kami tegakkan dan lakukan. Oleh karenanya penyidik sesungguhnya mempertimbangkan untuk melakukan penyitaan terhadap aset yang sedang berperkara dan sedang ditangani. Tetapi hari ini menjadi bukti bahwa
adanya kesadaran pengembalian kerugian keuangan negara ini tentu menjadi pertimbangan dan akan diperhitungkan bahwa para pelaku ternyata dengan kesadarannya mau mengembalikan kerugian keuangan negara. Dari media mana Pak? Pak, saya Tony Tagalog dari area Nordin Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan singkat, ini adalah suatu rangkaian peristiwa perbuatan melawan hukum, di mana di sini yang kita lihat suatu rangkaiannya Pak, adanya peraturan teknik atau pertek, di mana dalam peraturan awal ini kan kawasan perkebunan Pak, yang dirubah kawasan perumahan. Lalu Pak, apakah ada keterlibatan bupati, gubernur, karena peristiwanya 2021 sampai 2023. Artinya kepala BPN selaku penerbit HGB ini kan mulai dari bawah Pak, peralihan hak termasuk PPAT, pemerintah daerah tata ruang. Yang kita pertanyakan Pak, apakah ada keterlibatan bupati dan gubernur karena luas lahannya Pak 80 hektar, Bahwa nanti dalam pelaksanaannya terkait dengan pemerintah daerah tentu seperti yang saya sampaikan akan kita dalami, misalnya dalam konteks penerbitan kalau dulu INB ya ini mendirikan bangunan, sekarang PBB. Nah, dalam konteks itu ya, tapi nanti ini menjadi informasi bagi kami apakah memang dalam konteks keberadaan 8.077 ini ada proses-proses yang tidak sesuai dengan mekanisme ya. Saya kira itu. Sebelumnya, Kejati Sumut menetapkan 3 tersangka dan langsung ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan, yaitu mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Askani, Kepala Kantor BPN Deli Serdang Abdul Rahman Lubis, dan Direktur PT NDP Iman Subakti. Sementara 2 calon tersangka lain gagal ditahan lantaran tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Iman Subakti selaku Direktur PT NDP mengajukan permohonan perubahan HGU aktif menjadi HGB. Sementara Askani dan Abdul Rahman mengeluarkan perubahan HGU ke HGB tanpa memenuhi ketentuan kewajiban 20% sehingga merugikan keuangan negara. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan. Apa respon Pak?